Selamat pagi, Miss ucapkan untuk anak-anak Miss semua. Selamat bertemu kembali bersama Miss Veronica dalam pembelajaran prakarya. Hari ini pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang pertama minggu lalu dalam video pembelajaran yang Miss kirim, di situ kita membahas tentang kerajinan dari bahan serat. Ya, apa-apa saja yang dibahas pada video minggu lalu? Itu yang pertama pengertian bahan serat, kemudian jenis dan karakteristik bahan serat itu apa saja, dan yang terakhir itu bagaimana pengolahan bahan serat itu sendiri. Ya, Miss harap kalian masih ingat sampai sekarang. Karena hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran kita tentang kerajinan bahan serat. Ya, kita langsung saja. Hari ini kita melanjutkan materi kita itu kelanjutan dari kerajinan bahan serat, yakni proses produksi kerajinan bahan serat. Ya, bagaimana prosesnya begitu? Prosesnya, ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Yang pertama itu adalah menenun. Ya, menenun itu, teknik menenun itu dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Ya, seperti ada pada gambar di bawah berikut. Ya, dengan cara merentangkan benang-benang sebagai fungsi, sebagai jalur atau jalannya benang tenunan, ya, diluruskan benang-benangnya supaya bisa masuk benang yang lain, ya. Kedua, gambar yang kedua itu bisa kamu lihat juga, ya. Saya rasa itu tidak asing bagi kita semua, ya, apalagi orang kita Batak, ya. Kalau kita pergi jalan-jalan ke Samosir, masih ada itu menenun ulos, ya. Menenun ulos itu dengan cara merentangkan benang, ya, benang itu warna-warni, ya, warnanya cas semua. Jadi itu nanti dijalin, ya, dengan menggunakan alatnya apa, terbuat dari bambu. Itu semua ada bambu dan juga ada kayu yang spesial yang sudah dibentuk. Itulah namanya menenun. Itulah proses produksi kerajinan bahan serat yang pertama. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah menjahit, ya. Yang kedua itu menjahit. Apa itu menjahit? Menjahit itu proses, ya, menyatukan dua kain dengan cara dengan menggunakan jarum, ya, menggunakan jarum. Ada 2 cara itu, dengan cara menjahit dengan mesin jahit, ya, seperti gambar yang di atas, ya. Kenal semua mesin jahit kan? Pastilah kenal. Yang kedua itu dengan cara menjahit secara manual atau jahit tangan, ya. Anak kelas 7 yang sudah bisa menjahit bajunya pakai tangan sendiri secara manual, Miss angkat jempol, ya. Karena itu pembelajaran pertama dari rumah, ya. Jadi kalau ada pakaianmu robek bisa kamu sambung lagi, ya. Itu artinya proses proses menjahit. Nah, yang ketiga apa itu prosesnya? Yang ketiga itu adalah mengikat, ya. Apa itu mengikat? Mengikat itu adalah teknik menyatukan, ya, teknik menyatukan 2 benang atau lebih, ya. Nggak boleh 1, tetapi harus 2 atau lebih, bisa 3, bisa 4, ya. Teknik menyatukan 2 benang atau lebih, ya, sehingga membentuk ikatan yang kita inginkan, ya. Kamu mau bagaimana ikatannya? Bentuknya seperti apa? Atau juga mengikat ini bisa kita artikan sebagai, ya, menyatukan mengikat atau menyatukan 2 kain, ya, mengikat atau menyatukan 2 kain sehingga membentuk pola yang kita inginkan ataupun pola yang tertentu. Seperti apa dia? Nah, bisa kamu lihat pada gambar ini. Nah, itu teknik mengikat, ya, sehingga seperti itu pada gambar itu kan dia diikat, ada 3 ikatan itu diikat pakai karet, ya, sehingga itu membentuk pola yang diinginkan atau pola yang kita maksudkan. Nah, yang kedua itu seperti ini, ya, mengikat 2 benang, menyatukan 2 benang atau tali dengan menggunakan alat. Itu ada alat, ya, ada alat kayu yang sangat tipis, ya, sehingga dia dijalin sehingga membentuk pola yang kita inginkan, ya. Itu mau membuat talinya tali tas, ya, tali tas. Oke, selanjutnya itulah ketiga, menenun, menjahit, mengikat. Itulah 3 cara proses untuk membuat kerajinan dari bahan serat. Nah, selanjutnya, ya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Apa sih maksudnya produk dan proses kerajinan bahan serat ini? Nah, gini, dalam membuat produk kerajinan bahan serat ini nggak boleh asal-asalan, ya, nggak boleh asal jadi, nggak boleh asal siap. Kemudian bahannya pun nggak boleh asal-asalan, ya.
perlu memenuhi beberapa syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama bisa kamu lihat di sini. Nah, yang pertama itu kegunaan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga keluasan, keempat keamanan, kelima keindahan. Banyak ya syaratnya. Nah, satu-satu akan Miss jelaskan. Nah, yang pertama itu kegunaan atau bahasa Bataknya utility, ya, kegunaan. Kita harus memikirkan dalam membuat kerajinan bahan serat itu, kita harus memikirkan kita buat kerajinan itu untuk apa gunanya. Jangan nanti kita buat suatu suatu kerajinan yang terbuat dari bahan serat tidak berfungsi. Ya untuk apa kita buat? Nah, yang pertama harus berguna. Contohnya kita bisa buat kerajinan serat itu buat mangkok misalnya. Tapi bisa kita gunakan, bisa kita isi di dalamnya misalnya makanan gitu, berfungsi dia, membuat wadah misalnya, atau membuat keranjang, atau buat sandal gitu dari bahan serat, dia berguna. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah kenyamanan atau comfortable, ya, atau comfortable. Artinya membuat satu kerajinan bahan serat itu harus nyaman juga. Misalnya kamu membuat kerajinan bahan serat itu mau membuat cangkir. Supaya nyaman kita memakai cangkir itu, kamu harus buat juga tangkainya. Ya, jangan nanti memegang pun kita nggak bisa, sehingga jatuh, sehingga rusak. Ya, membuat cangkir itu harus ada tangkainya. Itu artinya kenyamanan, sehingga menggunakan pun kita tidak terlalu hati-hati ya, luas kita memakainya. Yang ketiga, apa syaratnya untuk sebuah produk kerajinan bahan serat ini? Syaratnya yang ketiga itu keluasan atau flexibility. Artinya apa? Benda kerajinan yang kita ciptakan itu, yang kita bentuk itu harus memiliki keserasian, ya, harus serasi dia antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya, ya. Contohnya misalnya sepatu itu harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Misalkan kamu mau membuat kerajinan bahan serat itu dari bahan serat itu, misalnya mau membuat sepatu atau sandal misalnya, jangan pula kita buat sandal tapi nggak bisa dipakai gitu, artinya kekecilan sehingga siapapun nggak bisa memakainya, ya, atau kebesaran sehingga siapapun nggak bisa memakainya. Minimal bisa dipakai begitu, sesuai dengan ukuran. Misalnya sandal yang kamu buat itu ukuran 38 atau 37, kan itu ukuran kaki orang Indonesia, pasti bisa dipakai. Itu artinya keluasan, kesesuaian antara kegunaannya gitu. Yang keempat, ya, syaratnya itu yang keempat adalah keamanan atau safety-nya, ya. Apapun ceritanya nak, kalau kita mau membuat suatu kerajinan, kita harus memikirkan keamanan, safety. Makanya ada istilah safety is number one, gitu ya. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya, bukan pemakainya. Ya, kerajinan yang kita buat itu tidak boleh membahayakan orang yang mau memakai. Ya, harus safety dia memakai. Contoh, piring dari serat kelapa. Kita harus hati-hati, jangan pula nanti kita membuat piringnya bocor-bocor, ya. Kita masukkan ke dalam nasi bocor atau cepat lepas kaitan bahan seratnya itu. Yang terakhir, ya, kita harus juga memikirkan keindahan. Yang ini yang paling penting. Untuk salah satu sifat dari kerajinan adalah indah. Kalau dia tidak indah, itu bukan kerajinan namanya. Ya, dia harus indah kita pandang sehingga kita pun memakainya senang gitu. Oh, ini cantik, kerajinan yang dibuatnya cantik gitu, ya. Kita harus memikirkan keindahan, ya, punya daya tarik, itu maksudnya. Oke. Yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir itu tentang produk kerajinan bahan serat. Apa saja sih produknya? Nah, yang pertama Miss jelaskan dulu produknya itu. Kalau produk kerajinan bahan serat dari serat tumbuhan, ya, dari serat tumbuhan. Kan karakteristik jenisnya kan ada dua, tumbuhan dan juga hewan, ya. Kalau dari tumbuhan, apa aja contoh produk kerajinan bahan seratnya, itu maksudnya nak. Kalau dari tumbuhan nak, Miss ambil satu contohnya dari pelepah pisang, ya. Jangan kamu kira pelepah pisang itu tidak ada gunanya, itu kan salah satu serat tumbuhan, ya. Nah, kalau diolah serat pelepah pisang itu, seratnya itu kira-kira jadi apa dia? Nah, banyak fungsinya nak, bisa kamu lihat pada gambar ini. Ya, kalau dia diolah bisa jadi keranjang, bisa jadi juga meja, bisa jadi kursi, ya, bisa juga jadi sandal. Nah, kamu lihat kan, indah dia. Ya, indah dia. Dan bisa digunakan, sandal itu bisa dipakai, keranjang itu bisa dipakai untuk belanja, meja bisa dipakai sebagai hiasan juga,
tempat duduk, bisa dipakai untuk diduduki, ya. Itulah produknya, produk kerajinan bahan serat dari serat tumbuhan. Tumbuhannya apa? Pelepah pisang, ya. Tahu kan yang mana pelepah pisang itu? Ya, itu loh batangnya itu pelepah namanya. Oke, yang kedua, contoh yang kedua itu serat dari tumbuhan itu Miss ambil serat dari daun pandan. Miss harap semua kenal sama daun pandan. Kalau orang tuamu masak bubur di rumah, sering itu pakai daun pandan. Supaya apa? Supaya wangi. Ya, bagi yang tidak kenal daun pandan, boleh ditanya mamanya di rumah, "Ma, apa itu daun pandan? Daun pandan kayak mana dia?" Itu daun pandan itu wangi. Nah, dia mengandung serat. Nah, kalau diolah seratnya daun pandan itu jadi apa ya kira-kira? Nah, coba kita cek di sini. Ya, kalau diolah bisa juga dia jadi sandal. Ya, itu ada 2 jenis sandal, ada sandal sorong, ada sandal jepit. Kemudian tempat tisu juga boleh, tempat pena juga boleh, tempat jadi kotak-kotak pun, kotak hias juga bisa. Ya, itulah kalau hasil karya dari hasil produk dari serat tumbuhan dari tumbuhan daun pandan, ya. Kalau belum kenal daun pandan ya tanya dulu orang tuanya di rumah yang kayak mana daun pandan, ya, atau searching di internet, banyak gambar-gambar daun pandan bertebaran itu di internet. Oke. Nah, yang ketiga ada contoh yang terakhir Miss kasih serat tumbuhan. Itu eceng gondo, itu gambar eceng gondo ya, Nak ya. Eceng gondo itu ada sering kita temukan di danau, ya. Saya yakin kita semua pernah lihat eceng gondo kan. Nah, serat eceng gondo ini bisa juga kita manfaatkan, bisa juga dia menghasilkan produk, ya. Contoh produk yang bisa dihasilkan eceng gondo itu seperti ini, seperti yang pada gambar. Nah, indah kan? Ruang tamu ini kalau diisi dengan kursi ini memiliki daya tarik, ya. Nah, rupanya serat tumbuhan dari eceng gondo ini bisa dijadikan meja, bisa dijadikan kursi gitu. Nah, kalau dijual ini mahal ini karena pembuatannya pun tidak segampang yang kita pikirkan gitu kan, ini besar dia. Ya, itulah dia produk kerajinan bahan serat dari tumbuhan. Nah, bagaimana dengan dari hewan? Apa-apa aja hasil produk dari kerajinan serat dari yang ada dari hewan. Nah, sekarang itulah tugasmu. Tugasmu yang pertama itu tuliskan produk kerajinan bahan serat dari serat hewan sebanyak 10 buah. Coba kamu cari ya. Boleh dari internet, boleh kamu lihat dari buku, atau bisa kamu lihat dari sekeliling kamu, atau di rumah kamu mungkin ada produk yang dari bahan serat hewan, bisa kamu tuliskan dia apa bahan dasarnya, kemudian setelah diolah produknya jadi apa gitu, sebanyak 10 buah. Itu tugasmu yang pertama. Tugasmu yang kedua itu adalah yang kedua, sebutkan dan tuliskan alat produksi kerajinan serat tumbuhan dan serat hewan, alatnya. Tahu kan, kalau kita mau membuat produk dari serat tumbuhan dan serat hewan tentu punya alat. Contoh misalnya kita membutuhkan gunting atau lem, apalagi alat-alatnya. Coba kamu cari. Misalkan kita mau membuat keranjang nih dari serat tumbuhan, ya, alat-alat yang mau kita pakai untuk membuat keranjang itu apa? Pasti kamu membutuhkan gunting, membutuhkan lem, apalagi dan lain-lain, ya, cari. Demikian juga untuk yang serat hewan, masing-masing ya, Nak ya. Tumbuhan dan juga hewan. Tugasmu yang ketiga apa? Tugasmu yang ketiga, tuliskan tujuan kemasan produk kerajinan serat. Nah, kemasan itu kalau produknya itu sudah jadi, pasti kita buat kemasan. Misalkan kita membuat kerajinan dari bahan serat itu membuat sandal misalnya, ya, membuat sandal. Nah, supaya sandal itu memiliki daya tarik, ya, supaya orang juga tertarik untuk membeli gitu kan, pasti kita bungkus dia pakai kertas kado yang transparan itu, kemudian kita ikat, kita kasih pita-pitanya. Nah, fungsinya itu apa, ya, tujuan kemasannya itu apa, ya, tujuannya. Nah, tuliskan itu, ya. Ada 3 tugasmu di sini, ya, masing-masing sudah Miss tuliskan apa itu tugasmu. Silahkan kamu tuliskan, kerjakan di buku catatanmu. Nah, sebelum kamu kerjakan itu, ya, catat dulu materi kita dari awal tadi. Oke. Nah, demikian penjelasan Miss tentang produk-produk dari kerajinan bahan serat, ya. Kalau kurang paham, kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan penjelasan Miss, boleh kamu komen di forum,
ya. Akan Miss komen nanti situ, akan Miss jawab di situ nanti. Oke nak, selamat bekerja, selamat pagi, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan kita yang ketiga minggu depan. Ya, jangan lupa mengumpulkan tugasnya, paling lama Miss tunggu jam 12 siang. Ya, dikirim di tugas kelas. Oke, selamat siang, sampai ketemu.